Dan yang paling mirip, kota ini tuh sama-sama langganan banjir, coy. Jadi kayak jembatan ini tuh udah 7 abad nggak kelar-kelar, bro. Itu udah kayak kakek, cucu. Di dunia One Piece, ada salah satu tempat yang bikin orang-orang penasaran, tapi juga takut, coy. Akhirnya nih Movie Mania, One Piece balik lagi setelah hiatus selama 6 bulan. Rasanya tuh kayak ditinggal nikah, tapi lo ikhlas. Gue yakin banget lah, pastinya semua nakama di seluruh dunia termasuk gue sendiri itu udah nungguin One Piece banget. Dan akhirnya, boom, mereka balik lagi di bulan April ini. Tapi sambil nunggu episode baru, kita bahas hal yang seru-seru nih, yaitu 12 tempat di One Piece yang ternyata mirip banget sama yang ada di dunia nyata. Walaupun latar-latar tempat di dunia One Piece itu kebanyakan dunia fiksi, tapi ternyata banyak banget tempat yang terinspirasi dari lokasi-lokasi atau tempat yang ada di dunia nyata. Skuy kita bahas. Dua-duanya itu adalah kota di atas air. Kalau misalnya di Water Seven, hampir semua transportasi pakai kapal kecil. Sama kayak Venice, yang isinya tuh gondola yang bisa bawa lo kemana-mana. Arsitekturnya tuh juga mirip-mirip Movie Mania. Jadi gayanya tuh kayak gaya-gaya Eropa klasik, bangunan padat, dan vibes-nya tuh romantis banget deh pokoknya. Apalagi kalau lo mau foto-foto, dijamin estetik banget sih. Dan yang paling mirip, kota ini tuh sama-sama langganan banjir, coy. Kalau misalnya Venice itu punya Aqua Alta, sedangkan Water Seven itu punya yang namanya Aqua Laguna. Tapi kalau kita lihat di versi animenya, itu ngeri banget sih. Itu bisa ngilangin separuh penduduk kalau misalnya lo telat ngungsi. Setuju gak sih kalau misalnya Dressrosa itu kelihatan ceria banget dari luar? Jadi kalau gue ngeliat ya, bangunan di Dressrosa ini tuh warna-warni, warganya ada yang manusia, ada juga yang mainan hidup. Tapi dibalik itu semua, Dressrosa tuh dipimpin sama Doflamingo, salah satu villain yang menurut gue tuh salah satu yang terkuat lah di dunia One Piece. Jadi meskipun kelihatan seru, aslinya tuh menegakkan banget gitu loh. Pulau Dressrosa ini ternyata terinspirasi dari Park Güell di Barcelona, Spanyol. Ayo, siapa di sini yang fansnya Barca? Gaya visualnya mencolok, bikin Dressrosa tuh cocok banget ya menurut gue jadi latar buat duel Luffy melawan Doflamingo. Pas pertama kali diperlihatin Ark Alabasta, lo sempat mikir gak sih kayak, ini tuh Mesir gak sih? Kalau lo kayak gitu juga, kita sama coy. Jadi Dressrosa ini tuh digambarin dengan gurun pasir yang luas, kerajaan kuno, konflik politiknya juga ada, sampai simbol-simbol misterius. Soalnya Alabasta tuh emang terinspirasi dari Mesir kuno Movie Mania. Jadi hampir semuanya yang ada di Alabasta ini itu tuh ngingetin kita sama yang ada di Mesir coy. Dari arsitektur bangunan yang megah, padang pasir yang luas, sampai cara rakyat menyembah dan menghormati keluarga kerajaan. Tapi bukan cuma visualnya aja nih yang mirip. Konflik di Alabasta tuh juga punya nuansa politik yang kuat kayak revolusi rakyat, manipulasi informasi, dan juga krisis sumber daya yang salah satunya adalah air. Dan permasalahan air ini itu tuh kayak juga ada juga nggak sih di dunia nyata? Kayak negara-negara di gurun, contohnya ya Mesir. Kalau kalian ingat, Tequila Wolf itu adalah salah satu jembatan terpanjang di East Blue yang katanya udah dibangun selama 700 tahun coy. Jadi kayak jembatan ini tuh udah 7 abad nggak kelar-kelar bro. Itu udah kayak kakek, cucu, udah punya anak lagi, cucu. Yang kerja di sini tuh bukan tukang-tukang jembatan yang profesional coy, tapi budak, kriminal, dan juga orang-orang dari negara yang ngeyel sama pemerintah dunia. Termasuk Robin nih, salah satu karakter favorit gue di One Piece. Jadi Robin tuh sempat dijadiin pekerja paksa sebelum akhirnya dibebasin sama pasukan revolusioner. Menariknya, jembatan ini tuh terinspirasi dari Death Railway yang ada di Thailand. Jadi Death Railway ini adalah jalur kereta yang dibangun pas Perang Dunia II pakai tenaga tawanan perang dan juga rakyat sipil yang dipaksa buat kerja. Jadi ya mereka tuh dipaksa kerja rodi gitulah. Nggak sedikit juga pekerja yang akhirnya meninggal dunia karena kondisi kerja yang itu tuh lumayan parah banget dipaksanya. Sejarah di Death Railway Thailand inilah yang menurut gue tuh mirip juga gitu loh kayak yang ada di Tequila Wolf One Piece. Dimana orang-orang tuh dipaksa kerja sampai kehilangan nyawanya demi proyek gila yang gak jelas juga ujungnya gitu loh. Secara jembatan ini udah dibangun selama 7 abad tapi gak kelar-kelar. Latar Wano di One Piece itu tuh vibesnya Jepang banget, setuju nggak? Jadi di Wano itu penuh banget sama yang namanya samurai, ninja,
dan juga kastil yang kece. Sebelum dikuasain oleh Kaido, Wano itu terkenal dengan negeri yang indah ala zaman Edo. Katanya sih, Oda tuh ngambil inspirasi dari taman hiburan Ninja Kingdom di Jepang, yang juga punya kastil Azuchi asli dan nuansa Jepang yang klasik. Jadi ya kayak yang gue sebutin di awal gitu loh, walaupun One Piece itu dunia fiksi, tapi Oda bener-bener jenius banget gitu loh, bisa ngambil referensi dari salah satu taman hiburan yang ada di Jepang juga. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua nggak cuma ngefans sama One Piece, tapi juga Oda Sensei gitu loh, karena emang sejenius itu pemikirannya. Di dunia One Piece, ada salah satu tempat yang bikin orang-orang penasaran, tapi juga takut coy. Tempat ini tuh nggak bisa dimasukin sebanyak orang. Wih, mantap banget. Thank you ya. Akhirnya udah sampai. BTW ini kan belum sponsor, jadi gue tutupin dulu deh ya. Oke, kita lanjut lagi. Tempat ini tuh nggak bisa dimasukin sama sembarangan orang, karena isinya itu terdapat sosok penguasa dunia, coy. Kalau Merijoa itu sendiri, tempatnya mungkin terlihat indah dari luar ya, tapi di dalamnya itu menyimpan kekuasaan, rahasia, dan mungkin ketidakadilan. Ini sih kalau di Merijoa ya, kalau gue boleh bisa bilang, ini itu adalah tempatnya orang-orang busuk. Tapi kalau di One Piece, kalau ngomong-ngomong soal tempat paling memorable atau kejadian memorable, gue yakin Marineford itu adalah salah satu top of mind kalian. Mulai dari angkatan laut, terus juga ada admiral-admiralnya juga tuh kan, terus ada si Chibukai, sampai bajak laut dari Whitebeard. Nah ternyata markas besar angkatan laut ini tuh punya kemiripan sama salah satu bangunan bersejarah di dunia nyata. Potala Palace yang ada di Tibet itu dulunya adalah tempat tinggal pemimpin spiritual. Dan letaknya itu di atas bukit tinggi yang bikin tuh kelihatan megah banget dari kejauhan. Banyak yang bilang Amazon Lily tuh mirip banget vibes-nya sama Hanging Temple yang ada di China. Konstruksi kuno ini bukan cuma bikin kagum, tapi juga punya aura yang sakral dan juga kuat. Persis banget lah sama kayak di Amazon Lily. Di One Piece, Amazon Lily tuh dikelilingi tebing tinggi, hutan tebal, serta bangunan yang menyatu dengan alam. Rasanya tuh tempat ini tuh terisolasi, tapi di sisi lain tuh kelihatan kuat dan juga mandiri. Amazon Lily dan Hanging Temple itu sama-sama berdiri megah di tempat yang sulit banget buat dijangkau. Dan mungkin ini jadi salah satu pesan tersembunyinya Sensei Oda ya. Kalau misalkan kekuatan sejati itu seringkali bersembunyi di balik keheningan dan juga isolasi. Keren gak tuh? Negara kecil di utara Eropa ini punya bentang alam yang super unik, Movie Mania. Gimana enggak? Di sini tuh ada gunung berapi aktif, ladang lava, gletser raksasa, sampai padang es luas di satu tempat loh. Nah, sama kayak di Islandia, Panghazar tuh mirip banget tempatnya sama kayak yang ada di Islandia ini. Jadi tempat ini tuh nunjukin kontras ekstrim antara panas dan juga dingin akibat pertarungan dahsyat Aokiji dan Akainu yang jadi pertandingan paling lama, yaitu memakan waktu sampai 10 hari. Tapi di balik keindahannya, Panghazard tuh juga menjadi simbol dari kekacauan. Jadi dulunya tuh Panghazard adalah markas eksperimen rahasia pemerintah dunia yang penuh uji coba berbahaya yang akhirnya menyebabkan kehancuran. Jadi bukan alamnya aja yang kelihatan liar gitu loh, tapi juga sejarahnya. Bisa dibilang Zoo Island adalah salah satu pulau yang visualnya tuh menarik banget di sepanjang anime One Piece. Karena lu bayangin aja, pulau ini tuh berdiri di atas punggung seekor gajah raksasa bernama Zunesha yang berjalan keliling lautan dengan kaki-kakinya yang super panjang. Tapi meskipun konsep gajah yang membawa pulau ini di punggungnya udah sering muncul di cerita-cerita fiksi, Pulau Zoo tuh ternyata terinspirasi langsung dari Elephant Rock yang ada di Islandia. Ini udah dua nih tempat yang mirip kayak di One Piece nih dari Islandia nih. Apa jangan-jangan Sensei Oda tuh sering jalan-jalan ke Islandia ya? Pasti udah gak asing lagi deh sama para nakama di luar sana. Soalnya pulau ini tuh adalah kampung halaman dari beberapa karakter terbaik yang muncul di One Piece. Nah, pulau ini tuh jadi kebagi jadi beberapa area. Salah satunya tuh ada area yang namanya Great Terminal, yang menjadi tempat tinggal Sabo dan pendukungnya yang hidup dengan mencari barang-barang berharga di antara tumpukan sampah. Menariknya, salah satu inspirasi paling kontroversial dari tempat ini adalah Smoky Mountain, wilayah kumuh di Manila, negara Filipina. Jadi kurang lebih tempat ini tuh adalah gunung sampah yang dipenuhi barang-barang nggak terpakai yang juga diselimuti asap karena pembakaran kayu yang terus berlangsung di sana. Sekilas gue tuh ngeliat Arlong Park yang ada di kampung halamannya Nami ini, itu tuh mirip banget sama salah satu bangunan yang ada di Indonesia, yaitu Pura Ulun Danu Bratan.
Dari segi konstruksi itu emang modelnya mirip banget, kayak dia tuh bertingkat dan mengkerucut sampai atas. Jadi bawahnya melebar, terus agak sedikit kecil, kecil dan mengkerucut sampai ke atas. Gimana nih kalau menurut lo? Ada yang sama nggak sih kalau Pura Ulun Danubratan ini mirip sama Arlong Park? Tulis di komen. Gokil ya, ternyata tempat-tempat di One Piece tuh banyak banget yang terinspirasi dari tempat-tempat bahkan bangunan yang ada di dunia nyata. Kita berdoa aja ya, Movie Mania, semoga suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan atau trip ke tempat-tempat yang udah gue sebutin tadi sembari cosplay jadi karakter favorit lo mungkin di One Piece. Tapi jangan cosplay jadi Zoro, nanti lo malah nyasar lagi. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe catatan film biar lo gak ketinggalan konten seru film lainnya. Paling gue mau nanya aja sih, nextnya kita bahas konten apa lagi yang menarik menurut lo? Coba tulis di komen ya. Dengan gue Verza, see you in the next video Movie Mania.